Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pradita Kartikaningrum, NIM 2304090021 akan menyampaikan mengenai literasi digital serta dampak positifnya bagi kehidupan. Dengan sebagai tugas mata kuliah literasi digital dari dosen pengampu Ibu Ratih Ayu Pratiwi Ninja, SPD MPD. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu literasi digital. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan baik dan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai dengan kegunaannya. Kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital seperti komputer, internet, dan perangkat mobile untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan untuk berbagi informasi. Nah, dari literasi digital dapat kita cari ada dampak serta manfaatnya. Yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis serta kreatif. Meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri. Kemudian meningkatkan kesadaran sosial dan budaya, memudahkan berbagai pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, mempercepat pengerjaan suatu pekerjaan ataupun sebuah proyek, memberikan akses ke informasi terkini dan terbaru untuk membuat komunikasi lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian dapat membangun dan mengembangkan hubungan dan jaringan sosial baru. Dari literasi digital, kita dapat mengembangkan hubungan yang baru dengan orang lain, memudahkan pekerjaan, kemudian mempercepat waktu karena waktu lebih efisien dan lebih cepat selesai tugas-tugasnya, ataupun pekerjaan kita lebih cepat selesai. Kemudian ada IoT dan Big Data. Nah, seperti yang kita ketahui, IoT atau Internet of Things adalah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi dari manusia ke manusia ataupun manusia melalui ke komputer. Kemudian Big Data. Nah, Big Data ini artinya mengumpulkan semua data ataupun menghasilkan data kemudian diolah dengan tepat agar dapat memberikan value yang dapat diharapkan. Caranya ada 3. Yang pertama, integrasi data, pengelolaan data, serta analisis dari data-data yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya ada artificial intelligence atau yang bisa kita kenal dengan AI. AI ini adalah bidang ilmu komputer yang berfokus kepada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. AI mencakup berbagai teknik seperti machine learning, natural language processing, dan computer vision. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam AI telah membawa dampak yang besar pada banyak aspek kehidupan, termasuk pada bidang kesehatan, otomasi, dan layanan berbasis data. Kemudian ada e-commerce. Nah, e-commerce ini adalah aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Media yang biasanya digunakan berupa media sosial karena mudah untuk dicari serta banyak digunakan oleh banyak orang. Contohnya seperti Instagram, Twitter, kemudian WhatsApp, ada TikTok, dan lain sebagainya. Nah, di situ pedagang bisa menjual barang-barang dagangan mereka dengan konten ataupun foto yang ada untuk memasarkan produknya. Di situ pedagang bisa melakukan aktivitas jual beli tanpa adanya tatap muka seperti pada pasar tradisional. E-commerce ini bisa memudahkan pedagang untuk memperjualbelikan barang-barang dagangan mereka
misalkan dari kota yang satu ke kota yang lain tanpa adanya pertemuan antara penjual dan pembeli. Namun, di situ juga tetap berhati-hati karena dapat misalnya ada penipuan ataupun apa gitu yang dapat merugikan kedua belah pihak. Lalu ada etika cyber. Nah, etika cyber atau etika yang ada di dunia maya merupakan studi tentang etika sebagai cabang dari ilmu filsafat yang berkaitan dengan etika komputer dari pemakai internet dan membahas mengenai perilaku pengguna dunia maya serta apa yang dapat dilakukan mereka pada dunia cyber tersebut. Nah, dari dunia cyber ini kita harus berhati-hati antara berita yang kurang baik, kita harus dapat memilih serta dapat memilah untuk mana berita itu benar ataupun tidak. Kemudian dari etika cyber ini juga dapat menentukan apakah ada plagiasi ataupun tidak. Nah, plagiasi ini digunakan untuk seperti mengecek dari referensi ataupun sumber-sumber yang benar dari informasi tersebut. Nah, cara untuk mengecek adanya plagiasi ataupun tidak, kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di komputer ataupun apa, seperti Mendeley, Zotero, begitu agar dapat digunakan sebagai sitasi untuk tidak termasuk dalam plagiasi ketika kita membuat sebuah jurnal ataupun makalah. Selanjutnya ada aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik ini disahkan melalui Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu peraturan undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. UU ITE pertama kali disahkan pada tahun 2008 sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan kemudian direvisi kembali melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dari pembahasan yang saya sampaikan tadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dari literasi digital kita dapat memilih hal-hal baik ataupun dampak positif serta manfaatnya serta menjauhkan diri dari hal-hal yang kurang baik dari adanya literasi digital. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dalam mengucapkan serta membahas literasi digital serta manfaatnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.